Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dinda Rizpawati. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sosiologi pengetahuan dari Karl Mannheim. Nah, namun sebelum kita ke sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu tentang biografi singkat Karl Mannheim itu sendiri. Karl Mannheim merupakan seorang tokoh yang dianggap sebagai penggagas teori sosiologi pengetahuan. Beliau lahir pada tanggal 27 Maret tahun 1893, kemudian wafat pada tanggal 9 Januari tahun 1947. Nah, Karl Mannheim sendiri lahir di Budapest. Beliau berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Ayahnya merupakan orang Hungaria yang bekerja sebagai produsen tekstil, sedangkan ibunya berkebangsaan Jerman. Nah, Karl Mannheim sendiri belajar di Universitas Budapest di Berlin, Paris, dan Heidelberg. Nah, di Universitas Budapest tersebut beliau memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat. Kemudian beliau meninggalkan Hongaria pada tahun 1919. Kemudian beliau melanjutkan ke Jerman. Sebelum tiba di Jerman, beliau menghabiskan beberapa waktu di Austria. Setelah tiba di Jerman, beliau menghadiri ceramah Husserl dan Heidegger di Universitas Freiburg. Kemudian pada tahun 1927 beliau berangkat ke Heidelberg. Karya Karl Mannheim yang sudah ada di awal tahun 1920, pada saat itu diterbitkan sebuah majalah bergengsi Jerman yang berisi tentang teori interpretasi, kemudian tentang historisisme dan tentang sosiologi pengetahuan, yang pada akhirnya beliau diangkat sebagai seorang profesor sosiologi pada tahun 1930 di Goethe University di Frankfurt. Nah, tidak lama kemudian keberhasilannya itu rusak pada saat kaum sosialis nasional berkuasa, yaitu pada musim semi tahun 1933. Keberhasilan tersebut rusak dikarenakan asal-usul beliau yang berasal dari keluarga Yahudi. Kemudian beliau diskors dari jabatan profesornya, walaupun beliau sebagai warga negara tetap diskors. Karl Marx merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam landasan pemikiran Karl Mannheim. Adapun prinsip dasar pemikiran sosiologi pengetahuan adalah bahwa tidak ada cara berpikir yang dapat dipahami apabila latar belakang sosialnya belum diklarifikasi. Nah, Karl Mannheim sendiri dalam teorinya menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk oleh dua dimensi. Yang pertama ada perilaku atau behavior, dan makna atau meaning. Perilaku behavior. Menurut Karl Mannheim, untuk memahami tindakan sosial, ilmuwan harus mengkaji dua hal. Antara lain, yang pertama ada perilaku eksternal. Nah, jenis faktor perilaku eksternal ini memiliki peran untuk mempengaruhi perilaku seseorang, yang mana faktor eksternal tersebut diantaranya adalah lingkungan, kelompok, dan budaya. Yang kedua ada makna perilaku. Mengkaji tentang makna perilaku ini bertujuan untuk menjelaskan teks subjektif, yaitu maksud dari pengarang dimensi psikologi sebagai proses mengubah sesuatu dari ketidaktahuan menjadi mengetahui. Nah, perilaku tersebut timbul tidak dengan sendirinya, tetapi perilaku muncul karena adanya stimulus yang mengenainya. Kemudian yang kedua ada makna. Makna merupakan konsep yang penting untuk memahami bagaimana seseorang mengatasi kehidupan dan memaksimalkan potensi. Nah, setiap situasi kehidupan atau kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang itu memiliki makna, dan manusia itu perlu menemukan makna tersebut karena makna merupakan eksistensi seseorang. Nah, Karl Mannheim mengklarifikasikan tindakan manusia itu menjadi tiga. Yang pertama ada makna objektif, terus makna ini ditentukan oleh konteks sosial tindakan berlangsung. Nah, kedua ada makna ekspresif, yang mana yang ada pada tindakan aktor, dan yang ketiga makna dokumenter adalah makna yang tersirat pada aktor yang mencerminkan kebudayaan secara keseluruhan. Dalam teori sosiologi pengetahuan, Weltanschauung memainkan peran metodologis yang sangat penting. Karl Mannheim membedakan dua konsep Weltanschauung. Pertama, Weltanschauung rasional. Nah, semacam konstruk teoritis yang dapat diakses dalam bentuk yang terstruktur dan proporsional secara logis. Nah, konsep pandangan dunia ini dapat dianggap bersifat koeksensif dengan ideologi yang berarti keyakinan. Nah, di mana ada diterima secara luas di antara anggota kelompok.
sistematis, penting bagi skema konseptual para agen. Nah, para agen tidak mudah menyerah, kemudian sangat mempengaruhi perilaku agen dan merupakan pertanyaan sentral metafisika dan kehidupan manusia secara umum. Nah, yang kedua ada Weltanschauung irasional, yang mana Weltanschauung irasional ini bukan berarti tidak masuk akal, karena suatu konsep pandangan dunia yang pada dasarnya tidak masuk akal akan membuat diskusi teoritis tidak mungkin ada fenomena tersebut, dan dengan demikian akan menjadi tidak berguna secara metodologis. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat adalah rasionalistik, yang artinya bahwa pandangan dunia bukanlah rasional dan tidak rasional, karena sifat kategori rasionalitas tidak dapat diterapkan padanya. Almarham berpandangan bahwa Weltanschauung berada di luar pemikiran tetapi bukan di luar nalar interpretatif. Nah, itu bukan produk pemikiran tetapi dapat diakses secara rasional, setidaknya sampai taraf tertentu. Nah, tugas interpretasi adalah untuk membuat totalitas pandangan dunia yang tidak terstruktur yang dapat diakses dari dokumennya, yaitu untuk membuat pandangan dunia secara rasional dan secara teoritis dapat diakses. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.